Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi menegaskan seluruh prosedur ilmiah dalam rangka persiapan vaksinasi harus dilalui. Kita amat bersyukur, alhamdulillah, vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID-19. Presiden Jokowi tegaskan Indonesia merupakan negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Saya Muslih, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi mengakui pentingnya peningkatan tentang akses keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menghadiri secara virtual rapat koordinasi nasional tim percepatan akses keuangan daerah Kamis 10 Desember di Jakarta. Menurut Presiden, peningkatan akses keuangan juga dapat mendorong keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan, dan taraf hidup orang banyak melalui inklusi keuangan. Pada kesempatan ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk melakukan cara-cara extraordinary dalam melakukan beberapa hal. Pertama, lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan minat, meningkatkan kepercayaan terhadap industri keuangan. Masyarakat paham di mana memperoleh akses pembiayaan, dan masyarakat mulai aktif menabung di lembaga-lembaga keuangan. Oleh karena itu, cara-cara baru dalam melakukan sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan melalui berbagai cara. Cara-cara yang inovatif termasuk cara-cara seni dan budaya yang sesuai dengan karakter kekinian, yang sesuai dengan karakter kelompok sasaran, serta melibatkan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, termasuk bekerjasama dengan para tokoh yang berpengaruh. Yang kedua, TPAKD harus lebih aktif terlibat untuk mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha, kelompok-kelompok tani, terutama koperasi, sekaligus mendorong cara-cara korporasi yang dilakukan oleh koperasi masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan dan asistensi kepada masyarakat terus harus diintensifkan. Sekali lagi, dengan cara-cara yang inovatif sesuai dengan karakter kelompok-kelompok sasaran. Yang ketiga, penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan juga harus dilakukan dengan cara yang lebih agresif. Pendirian jam kerida, pendirian lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa, termasuk juga percepatan untuk penerbitan obligasi daerah. Ini penting. Dan upaya-upaya lainnya. Percepatan ini tidak mungkin dilakukan jika caranya masih biasa-biasa saja. Harus ada terobosan-terobosan baru yang inovatif dan efisien. Keempat, tingkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah yang masih pasif, terutama untuk rakyat kecil dan UMKM. Data yang saya terima per September 2020, 73,7% kredit bank umum ada di Pulau Jawa. Indeks inklusi keuangan Indonesia tahun 2019 baru sebesar 76%, masih di bawah negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, program KUR, kredit ultramikro, bank wakaf mikro, dan lain-lain harus terus ditingkatkan penyerapannya. Harus ditingkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kelas UMKM kita. 4 hal yang saya sampaikan di atas membutuhkan kerja keras dengan cara-cara yang inovatif, bukan rutinitas seperti biasanya. Apalagi di saat menghadapi krisis perekonomian akibat pandemi COVID-19 ini. Kita harus melakukan langkah-langkah yang luar biasa, harus cepat, harus inovatif, agar perekonomian nasional segera pulih dan bahkan mampu bangkit lebih cepat dibanding negara-negara lain.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengapresiasi keberadaan dan kerja keras tim percepatan akses keuangan daerah yang selama ini telah menjadi wadah koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan akses keuangan di daerah. Presiden Jokowi Minggu malam 6 Desember melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden dalam sambutan kedatangan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac mengatakan seluruh prosedur ilmiah dalam rangka persiapan vaksinasi harus dilalui dengan baik untuk menjamin keselamatan masyarakat serta meningkatkan efektivitas vaksin COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saya ingin menyampaikan satu kabar baik bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu. Kita juga masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021. Selain vaksin dalam bentuk jadi, dalam bulan ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Kita amat bersyukur, alhamdulillah vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID-19. Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Dan perlu saya tegaskan, pertama, seluruh prosedur harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta efektivitas vaksin. Pertimbangan ilmiah, hasil uji klinis, ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai. Kedua, sistem distribusi vaksin ke daerah. Ini adalah hal yang sangat penting. Dan juga peralatan pendukung, SDM, serta tata kelola vaksinasi. Kita tahu telah disiapkan sejak beberapa bulan yang lalu lewat simulasi-simulasi di beberapa provinsi, dan saya yakin setelah diputuskan vaksinasi dimulai, semua sudah dalam keadaan siap. Yang ketiga, karena tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi secara serempak untuk semua penduduk, saya harap semua pihak untuk mengikuti pengumuman dan petunjuk-petunjuk dari petugas yang saat ini sudah menyiapkan vaksinasi. Terakhir, meski vaksin sudah ada, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, selalu harus terus kita lakukan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua untuk bisa melewati ujian wabah ini. Sementara itu, masih melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto mengungkapkan, kedatangan vaksin merupakan momentum awal dari langkah nyata pemerintah dalam proses vaksin dan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Pada hari Minggu 6 Desember 2020 sekitar pukul 9 malam telah tiba 1,2 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi. Vaksin ini tiba dengan pesawat Garuda dengan kargo khusus
melalui rute Jakarta-Beijing-Jakarta. Kedatangan vaksin COVID-19 ini merupakan momentum awal dari langkah nyata pemerintah dalam proses pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, sekaligus menerjemahkan pernyataan Bapak Presiden di mana keselamatan rakyat sebagai prioritas utama dalam penanganan COVID-19. Melengkapi upaya testing, tracing, dan treatment, serta memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, pelaksanaan vaksinasi adalah merupakan upaya yang sangat penting dalam mengakhiri pandemi. Ketiga hal tersebut, 3T, 3M, dan vaksinasi, harus selalu berjalan bersamaan sampai kita semua di Indonesia, di seluruh dunia, benar-benar lepas dari pandemi COVID-19. Walaupun vaksin sudah datang dan berada di Indonesia, namun pelaksanaan vaksinasi masih harus melewati tahapan evaluasi dari Badan POM untuk memastikan aspek mutu, keamanan, dan efektivitasnya. Selain itu juga menunggu fatwa MUI untuk aspek kehalalannya. Kedatangan dan ketersediaan vaksin ini secara bertahap, begitu pula pelaksanaan vaksinasi dilakukan juga secara bertahap dengan prioritas untuk tenaga kesehatan dan petugas layanan publik yang telah diatur secara teknis oleh Pak Menteri Kesehatan. Pengadaan vaksin ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19 dan dilengkapi dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6587 2020 tentang penugasan PT Bio Farma dalam pengadaan vaksin COVID-19 serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 tentang penetapan jenis vaksin COVID-19. Di dalam peraturan-peraturan tersebut disebutkan telah diatur skema pelaksanaan vaksinasi, yaitu vaksin program pemerintah yang akan disediakan secara gratis dan vaksin mandiri yang disediakan secara berbayar untuk masyarakat. Aturan rinci untuk kedua skema tersebut akan segera diterbitkan dalam 1-2 minggu ke depan. Dengan terus meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan melalui 3M dan 3T, maka pelaksanaan vaksinasi akan semakin membangun rasa aman dan kepercayaan diri kita sebagai bangsa dalam melakukan berbagai aktivitas sosial ekonomi kita untuk mendukung ketahanan kesehatan, mendorong produktivitas, serta untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 1,2 juta dosis vaksin dibawa menuju kantor Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. Masih soal vaksin COVID-19, Kamis 10 Desember juru bicara pemerintah dalam penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito dalam keterangan pers secara daring di Press Room Kantor Presiden Jakarta mengatakan pemerintah akan mengelola sistem distribusi vaksin COVID-19 secara terintegrasi bersama. Seperti yang telah disampaikan Bapak Menteri Kesehatan bahwa sistem distribusi vaksin akan dikelola dengan dashboard data yang terintegrasi dari KPCPEN, di mana Kementerian Kesehatan juga termasuk di dalam KPCPEN tersebut. Prioritas daerah penerima vaksin merupakan salah satu indikator yang dipakai dalam perencanaan vaksinasi. Pemerintah dalam hal ini KPCPEN, Kemenkes, Kominfo, Bio Farma, maupun pihak-pihak terkait lainnya, ini sedang berkoordinasi secara intensif untuk memastikan proses pendistribusiannya yang profesional, tepat sasaran, dan dengan mempertimbangkan skala prioritas. Informasi-informasi lain yang lebih teknis seperti porsi dan wilayah pembagian akan kami sampaikan kemudian setelah tahap-tahap perencanaan tersebut selesai dilakukan. Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. Anda masih bersama saya Musli dalam catatan Presiden RI. Catatan Presiden RI.
Presiden Jokowi Kamis 10 Desember memberi sambutan secara daring pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia tahun 2020. Presiden dalam sambutannya antara lain menegaskan pemerintah memiliki komitmen besar terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan pilar penting bagi Indonesia yang beradab, tangguh dan maju. Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta diterima dunia internasional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. Hak sipil, hak politik, serta hak ekonomi dan sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan. Saat ini kita sedang menghadapi krisis yang berat akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian. Kita terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, serta memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu dan UMKM. Kita harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat. Selain itu, kita masih menghadapi beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu saya minta agar aparat pemerintah pusat, daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak. Pembangunan infrastruktur juga harus kita dedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga. Demikian pula pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan hak asasi manusia. Saya juga menyambut baik Festival Tahunan Kota Ramah HAM atas kerjasama pemerintah, Komnas HAM, dan masyarakat pemerhati HAM. Festival ini merupakan komitmen bersama dalam mengarus utamakan prinsip HAM di daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih kepada Komnas HAM dan para pegiat HAM yang terus aktif meningkatkan kesadaran HAM. Mari kita semuanya berperan aktif untuk menghormati hak pihak lain dan menjadi penanggung jawab atas terpenuhinya hak pihak lain. Dengan meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada Komnas HAM serta para pegiat hak asasi manusia yang terus aktif berperan dalam meningkatkan kesadaran HAM di tengah masyarakat. Presiden juga mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam menghormati hak-hak dan menjadi penanggung jawab atas terpenuhinya hak-hak pihak lain. Presiden Jokowi menegaskan Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pernyataan itu diungkapkan oleh Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu 13 Desember sebagaimana diunggah dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden. Menurut Presiden Jokowi sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut secara adil. Perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan.
Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikitpun. Tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya, melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. Dan jika ada perbedaan pendapat, ini biasanya ada, jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum. Ikuti prosedur hukum, ikuti proses peradilan, hargai keputusan pengadilan. Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM, di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Sekali lagi, saya tegaskan, kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita. Menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia. Pekan ini, Presiden Jokowi secara virtual memberikan sambutan pada Anugerah Bangga Buatan Indonesia tahun 2020 sebagaimana diunggah dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden Selasa 9 Desember. Presiden Jokowi mengatakan dengan jumlah penduduk yang besar serta daya beli yang terus meningkat, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar dan kekuatan pasar yang menjanjikan. Namun demikian, Presiden minta jangan sampai dengan kekuatan dan potensi itu justru dimanfaatkan oleh orang atau negara lain. Presiden menegaskan kita harus memanfaatkan potensi yang besar tersebut untuk meningkatkan industri di dalam negeri. Kita harus memanfaatkan untuk mempercepat industrialisasi, membuat produk dalam negeri dan sekaligus menciptakan lapangan kerja. Kita tidak boleh hanya sebatas sebagai konsumen yang menjadi target pasar dari produk-produk negara lain. Padahal kita memiliki produk dalam negeri yang hebat, banyak anak bangsa yang mampu menghasilkan karya-karya hebat. Apalagi di bidang industri kreatif, seperti fashion, kuliner, kriya, film, musik, animasi, games, dan sebagainya. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk memanfaatkan momen saat ini untuk memperkuat industri dalam negeri, memperkuat industri kreatif nasional. Kita akan terus memperbaiki ekosistem berusaha bagi para pelaku industri kreatif. Kita harus ciptakan lebih banyak peluang bagi industri dalam negeri untuk makin berkembang. Kita harus terus munculkan potensi-potensi yang tersembunyi agar tampil memperkaya ragam kreasi khas Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya tahu di masa pandemi transaksi perdagangan offline turun drastis, tetapi transaksi online meningkat cukup signifikan. Jangan sampai perdagangan online tersebut didominasi oleh pembelian produk-produk impor. Jangan sampai marketplace yang ada lebih banyak dimanfaatkan oleh para pelaku industri kreatif global.
Kita harus bisa membaliknya. Produk-produk UMKM Indonesia harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Harus membanjiri marketplace dengan produk-produk yang berkualitas, yang kompetitif. Bahkan dengan program percepatan transformasi digital, industri kreatif nasional seharusnya merebut pasar global, mampu bersaing dengan negara-negara lain, dan sekaligus menjadi duta dan branding Indonesia di masyarakat internasional. Pelaku industri kreatif yang saya banggakan, kecintaan 270 juta rakyat Indonesia terhadap produk dalam negeri adalah salah satu kunci. Jika 270 juta rakyat Indonesia bangga, mencintai, membeli, dan menggunakan produk-produk buatan Indonesia, maka akan membantu menekan defisit transaksi berjalan, akan membuat industri kreatif nasional berkembang cepat dan pesat. Hal ini akan berdampak sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Rantai pasok yang panjang akan membuka industri turunan, terutama sektor UMKM. Akan membuka lapangan kerja baru yang semakin banyak dan berkontribusi pada percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, Presiden Joko Widodo menjelaskan gerakan Bangga Buatan Indonesia harus disertai dengan gerakan peningkatan kualitas dan daya saing. Menurut Presiden, kedua gerakan tersebut harus dilakukan dengan cara bersama-sama. Demikian catatan Presiden RI, saya Musli, dan tim liputan di Istana Kepresidenan, Muhammad Rizkyanto dan Bayu Istiqlal melaporkan. Catatan Presiden RI. Elsington News in Talk.